Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, today kita ngelihat Bitcoin start to rebound again dari key level yang kita udah marking sejak 2-3 hari lalu, berbicara soal possibility of Bitcoin moving in the trend line pada perspektif time frame daily, di mana dia membentuk triangle. And I think most of people saat ini itu udah anticipating triangle tersebut. Jadi kita ngelihat bahwa banyak sekali orang-orang melihat, ya saya sih at least ya, kalau misalnya ngeliat di Twitter, at least some people ya start noticing bahwa ini terbentuk triangle. Well actually teman-teman, saya punya another consideration ya. Kalau misalnya based on Elliott wave count sendiri, bisa jadi A, B, and C, ya, which is ini kita consider sebagai flat wave ya, corrective atau flat corrective wave ya, more or less yang running flat. Adapun yang tipe yang regular, which is dia bisa aja si wave-nya itu sampai ke level yang sama di $61.000, right? And kalau kita lihat dari perspektif time frame hourly-nya, well I don't say it's technically super bullish ya. Kita cuma ngelihat dia technically responsif lah ya dari area trend line yang kita lihat sudah terbentuk sejak pergerakan sekitar tanggal 5 Maret ketemu dengan low point di 20 Maret. So ya, kita bisa consider bahwa ini adalah a brief of reaction dan datang juga dari area demand yang kemarin sudah kita marking teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kalian yang ingat di previous video update, saya sudah marking area ini sebagai area demand kita, which is saya coba untuk tunjukin teman-teman ya, just to make sure supaya teman-teman ingat aja. Jadi kita refresh a bit ya. Ini kita ngelihat perspektif weekly, kemudian dari perspektif hourly, yep, this one teman-teman ya. Kita udah considering bahwa ya di kisaran area box berwarna biru itu merupakan area demand-nya, which is itu di video di chart yang ini teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat ini udah responsif banget lah terhadap si, ya kita bisa consider terhadap si area demand-nya, but at the same time kita nggak bisa langsung happy juga ya teman-teman. Kalau ingat previously kita punya yang namanya support resistance di kisaran level $68.000 ya. Ini merupakan key level yang paling penting untuk Bitcoin, dimana kita nggak boleh breakout nih dari nggak boleh balik turun lah, bermain di bawah area tersebut untuk pergerakan saat ini. Jadi kalau misalnya kita bisa recovery, closing, finish strong ya pada perspektif time frame 4 jam, which is dalam 8 menitan lagi per saya create video ini, ya harusnya sih gampang lah untuk dia bisa close di sana. But the question is remain the same, apakah kita akan ngelihat fake out setelahnya? Itu ya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Kita harus waspada juga terhadap order block yang terbentuk di kisaran range area ini, mengingat range sellers itu cukup agresif di situ. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya fair value gap, more or less area ini saya bisa marking sebagai area fair value gap ya. Kita bisa bawa ke samping, and at the same time kita juga bisa gunakan Fibonacci retracement, which means saat ini kita udah lagi retest di Fibo 0,79%, level krusialnya gitu ya. Ini kalau misalkan bertahan ya bagus, kalau misalkan nggak bisa bertahan gimana ya, kita cuma anticipating possibility Bitcoin itu balik ke range-nya aja yang sama ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena besok juga masih ada non-farm payroll dan unemployment rate. Terus kita lihat juga dari 2 hari terakhir ya, kita ngelihat BTC inflow udah mulai slowing down banget. At least saya dapat informasi yang bisa dibilang ya cukup menunjukkan ya bahwa para institusi juga sudah mulai slowing down. Even BlackRock kemarin beli cuma sekitar $42 juta. But at the same time, Grayscale juga jualannya kecil ya, 75 juta, 81 juta. Nah, saya dapat banyak sekali DM, ada juga komen bilang bahwa kok di bulan April si DOJ bakal jualan nih ya, aset Bitcoin hasil sitaan dari kasus Silk Road. Ya, kelihatannya bisa menyebabkan market mengalami tekanan jual lebih lanjut. Ya, tentu saja itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Jadi itu adalah bagian dari kita bisa consider itu adalah bagian dari kita punya antisipasi. Ya, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa this could possibly just
a fine atau a healthy correction ya. Simple banget, kita ngelihat bahwa market itu memang sudah terlalu overheat. Mungkin dia perlu cooling down. Ada yang bilang ini pattern McDonald ya. Jadi lihat di McDonald gitu ya, teman-teman ya. Ya, mungkin ya bisa juga dibilang pattern McDonald ya. Tapi satu hal ya, beberapa poin yang menarik yang mungkin akan saya highlight teman-teman. Hari ini saya udah sempat nge-share juga itu beberapa data di Telegram ya. Salah satunya adalah ini ya. Berbicara soal agregat stablecoin cap dari top 5 altcoins. Ada USD, TUSD, USD, BUSD, USDT, dan USDC, teman-teman. Ya, plus DAI, ya lebih kurangnya. Jadi kalau kita ngelihat total yang parkir itu uangnya, lebih kurang itu sekitar 144 miliar dolar. Ya, ada yang bilang, ya ini kan bisa jadi taking profit gitu. Bener. Mereka profit taking, mereka parkirin uangnya di stablecoin. Which is kalau kita ngelihat dari USDT dominance ya, sebenarnya kita bisa lihat gitu ya. Ada kecenderungan naik. Cuman, pergerakan hari ini, at least nih, kita bisa dapetin sebuah indikasi bahwa ada possibility, ini juga confirming triangle yang terbentuk pada perspektif time frame daily di Bitcoin. Jadi kita jatuhnya sama nih ya. Di USDT dominance kelihatannya sudah mulai deploy duit lagi, alias sudah mulai masuk lagi ke market, dan di perspektif Bitcoin ya kita bisa ngelihat bahwa iya beneran ada yang masuk ke market gitu kan. Kita ngelihat dia rebound. Nah, tambahannya teman-teman, ini yang juga saya sudah khawatirkan ya, berkali-kali saya sampaikan, berkali-kali saya juga jelaskan kepada teman-teman melalui live streaming, melalui video update, dan bahkan terakhir melalui Twitter ya. Saya jelaskan di sini bahwa there's still a possibility for Bitcoin dominance itu mengejar ke resistance level yang bisa dibilang sangat-sangat menjadi kuncinya lah di Fibonacci 0,618%, range 57,7% indeks daripada Bitcoin dominance secara keseluruhan, plus sebenarnya confluence trend lainnya tuh ada di sana. Jadi saya mempertimbangkan ini bisa menjadi satu buah kesempatan melihat altcoins one more dip, dan in the end baru kita ngeliat alt season. Dan saya pikir wajar timeline-nya. Kenapa teman-teman? Itu 20 April bukan Doge Day doang ya. Kalau di previous update saya ngejelasin tentang Doge Day di 20 April. 20 April itu adalah BTC halving juga guys. Jadi dekat-dekat 19 April, 20 April ya. Kadang naik, kadang turun. Sekarang 16 ya, tiba-tiba jadi tanggal 21 April. Karena kan tergantung nih minersnya kita teman-teman. Berapa yang blockade yang dia berhasil istilahnya solve gitu ya. Dan ya sekarang jadi tanggal 21 April. Ya 16 hari lagi lah ya kalau kita lihat dari tanggal sekarang teman-teman. Jadi ya pasti semua mata tertuju kepada Bitcoin. Terlepas dari Bitcoinnya nanjak atau Bitcoinnya turun, semua mata terfokus pada Bitcoin. Jadi satu buah pertimbangan bahwa kalaupun ada ya beberapa poin data seperti ini, kita ngelihat USDT diparkir ya, stablecoin lagi pada diparkir. Kenapa mereka parkir? Mungkin mau belanja atau mau buy the dip ya. Ini harga udah crossing. Jadi mungkin ini bisa bertimbangan untuk mereka buy the dip. And another thing yang saya pengen highlight lagi, ya ini ada satu metrik juga, yaitu Entity Adjusted Short-Term Holder Realized Loss. It means apa teman-teman? Ini orang yang nge-short, kemudian dia close, panik ya. Sorry teman-teman, maksud saya bukan short tapi long ya. Ini Entity Adjusted Short-Term Realized Loss, artinya yang pegang Bitcoin, beli Bitcoin kurang dari 3 bulan, kemudian mereka panik dan mereka jual. Jadi mereka close posisinya atau jual Bitcoinnya dalam keadaan rugi. Dan kalau kita ngelihat sedikit mundur ke belakang ya, moment before Bitcoin itu sebelumnya ada penguatan secara signifikan ya, ada momen-momen seperti itu ketika orang panik kemudian dia jual ya, realized loss, and then gak lama harga baru either itu bottoming atau dia cenderung baru nanjak gitu. Dan kita ngelihat saat ini ya, ini short term holders kayaknya panik jual juga ya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat wajar sekali terjadi karena pastinya banyak banget pemain baru yang kembali masuk ke dalam market crypto. Mereka melihat opportunity dalam 2-3 bulan terakhir, kemudian mereka mau berpikir bahwa oh ini belum terlambat nih menjelang halving ya. Tapi tanpa adanya pengetahuan yang solid, mereka beli tanpa mereka mengerti kenapa mereka harus membeli itu ya. Apa alasannya mereka membeli itu? Disitulah tidak ada jawaban.
pergerakannya, dan akhirnya apa, ngelihat aset mereka turun terdepresiasi walaupun hanya 5-10% aja, karena technically ini Bitcoin ya, dari koreksi yang terjadi yang berlangsung saat ini aja itu turunnya sekitar cuman 9%. Ya, kalau sebelumnya ya dia turun 17%. Ini harusnya berasa gitu loh. Uang jutaan dolar turun 17% udah pasti goyang lah imannya gitu ya teman-teman sekalian. Jadi makin gak yakin gitu kan mau hold Bitcoin atau enggak nih gitu kan ibaratnya. Dan another thing yang kalau kita notice teman-teman ini, jadi saya mau sedikit buat comparison ya. Kalau kita ngelihat indeks daripada Bitcoin overall saat ini harga di 68.475 dolar lah pembulatan, dan futuresnya itu di 46.380 dolar guys. Ini artinya apa? Artinya harga di futures market lebih rendah daripada harga di spot. Dan kalau harga di indeks spot lebih tinggi, ini artinya siapapun yang lagi ngelong itu harusnya funding fee-nya positif. Dalam artian mereka yang ngelong, mereka dibayar oleh mereka yang sell short. Ya kalau saya mungkin coba cek ya teman-teman sekalian, funding rate. Saya nggak tahu terus terang funding rate-nya saat ini range-nya di berapa gitu ya. Coba sedikit lagi funding rate Bitcoin ya saat ini teman-teman, funding rate Bitcoin. Oke, kita buka dari Coinglass aja kali ya. Funding rate Bitcoin itu positif guys, bukan merah tapi positif. Apa artinya Vin kalau positif? Positif itu artinya yang nge-short ngebayar yang ngelong. Jadi kalau teman-teman ngelong itu dapat funding rate atau funding fee senilai 0,01% ya, dibayar, dikasih duit ibaratnya teman-teman. Dia mungkin bilang kayak thank you ya kamu udah ngelong ya, karena kamu ngelong dan kamu menyesuaikan nih liquidity di pasar ya, jadi kita nggak perlu nanggung semuanya, ya udah ini kita kasih kamu tambahan gitu. Dan kita bisa lihat itu dari segi harga guys. Jadi ketika harga futuresnya lebih sedikit atau lebih rendah daripada harga indeks spotnya, ini menandakan there's a lot of short sellers memberikan pressure di market, terutama untuk Bitcoin. And by the time ini terjadi, ya saya mungkin cukup yakin ya teman-teman, kalau kita ngelihat dari liquidationnya yang sell short itu pasti banyak yang kena bantai ya per malam hari ini, karena tuh tebal sekali teman-teman. Dan ini dari 68.000, 67.000 dan seterusnya ya, naik terus. Wah, kena selepet teman-teman, out semuanya. Dan ini yang membantu memberikan booster juga untuk Bitcoin nanjak gitu. Kenapa? Karena sellers hit stop loss ya, otomatis dia harus close dalam keadaan long atau buy. And it means ya great lah, great ya, bisa menjadi semacam booster atau fuel supaya market bisa rebound lagi. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman sekalian, ya ada beberapa data matrix itu yang tadi saya sudah tunjukkan. Intinya ada orang panic selling. Ini adalah momentum juga buat para bigger players ya, whales kembali melakukan akumulasi, bisa beli dari mereka ya, yang mereka yang panik jualan. Kemudian funding fee menunjukkan bahwa short sellers lebih dominan. Biasanya orang percaya mayoritas itu yang dibantai teman-teman. Jadi kalau banyakan yang short sellers ya kemungkinan harganya nanjak. That's why saya juga pribadi ya menyampaikan beberapa kali di advance group juga, saya tidak merekomendasi untuk sell short dulu saat ini. Walaupun beberapa altcoins kita ngelihat secara struktur, secara tren itu menunjukkan posisinya bearish. Cuma kalau bisa dibilang teman-teman, market ini lagi dalam keadaan, bahasa yang mungkin tepatnya adalah anomali kali ya. Mengingat Bitcoinnya overall itu strukturnya bullish. Kita nggak ngeliat Bitcoin overall strukturnya bearish. Kalau kalian mau berargumen, mungkin kalian bilang ini kan ada potensi head and shoulders kok, ini kan ada potensi McDonald pattern kok. Ya memang sih, tapi kan sebelum dia breakdown kita nggak bisa memastikan bahwa itu akan valid atau tidak. Bisa saja kita kembali ke situasi yang sama seperti pada momen-momen sekitaran 2020 ya, let's say di 2020-an ya, di momen ini terjadi teman-teman. Don't you see bahwa kita punya pola pergerakan yang mirip ya, first dump, rally, and then another correction before finally boom nanjak ya. Ini kalau saya screenshot nih teman-teman ya, ini saya screenshot. Nah, saya geser nih ke sini nih teman-teman, lihat ini by the way harga 20 ribuan nih ya, belum breakout nih, 20 ribu, nggak lama beberapa hari kemudian dia nanjak sampai 40 ribu, double langsung teman-teman ya. Tapi pada saat itu dengan sekarang beda ya, butuh duitnya juga beda. Kalau sekarang kan duitnya pasti butuhnya lebih banyak lagi, karena lawannya juga ada institusi, kemudian juga bigger playersnya ya bisa dibilang duitnya tambah besar lah ya. Saya cukup yakin akan hal itu. Nah ini teman-teman, mirip nggak sih dari segi pola pergerakan
Ya, ini bukan coba untuk dimirip-miripin ya, tapi maksudnya begini, the moment before bull run, kita ngelihat ada satu koreksi dump. Oke, that's what happened ya, sekitar beberapa hari terakhir, lebih tepatnya di pertengahan bulan Maret, and then another correction terjadi di sini, itu membentuk semacam falling wedge atau apa, dan kita ngelihat di sini sebenarnya technically ada 2 kali proses yang lebih kurangnya sama ya, dimana kita ngelihat ada 2 kali dumpage, and the second one sama juga dengan pergerakan yang di 2020 itu, the moment Bitcoin start create higher low. Ya, jadi untuk saat ini minimal ya saya bisa bilang gini, pada perspektif time frame weekly ya kita dapat sedikit kelegaan ya. Jadi dia nggak harus closing dalam keadaan bearish engulfing, but it all depends on NFP juga di besok. Gimana market di hari Jumat penutupan. Kalau market Jumat udah close, nah kita baru agak lega gitu ya. Karena Jumat close ya, Sabtu Minggu biasa flat ya kan. Minggu mudah-mudahan Senin pagi closing ya, closingnya jangan sampai ngebentuk bearish engulfing, that's it. Ya, dan kalau kalian lihat monthly ya setidaknya agak lebih lega kan, nggak ngelihat candle merah atau bearish begitu dalam, dia mulai balik lagi recover ke 68.000. Ya itu satu pertimbangan yang saya pikir ya inilah ya bagian dari manipulasi, bagian dari shakeout para retail investor, mereka yang kurang yakin kenapa mereka beli, ya inilah momen yang sedang berlangsung gitu. Jadi kalau misalkan memang satu titik kita harus ngelihat, once again ya, saya ulangi lagi teman-teman, hal yang sama saya katakan. Once again, kalaupun kita harus ngelihat Bitcoin seperti ini, you know what? It's just gonna be for the dip ya, atau the last dip. Atau mungkin ini memang waktunya exit keluar dari market gitu kan. Ada orang yang bilang kayak gitu juga. Ya, in the end, ini bisa jadi probabilitas adalah kesempatan belanja paling besar ya, terutama buat mereka para institusi. Itu bisa jadi pertimbangan sementara teman-teman. Tapi saya nggak mau bikin kalian FOMO. Saya juga di satu sisi tentu saja tidak punya hak untuk bikin kalian takut juga. Walaupun mungkin kalian ngelihat, wah Kevin nih bolak-balik analisanya gini-gitu ya. Tapi memang faktanya marketnya juga bolak-balik, jadi kita juga ya hanya bisa mengikuti progres sementara gitu loh. Kalau memang ditunjukkan bahwa dia bisa rebound, oke, berarti saya tahu kita punya support yang serius di sini. Ada serious buyers juga yang berani bid di sana, bisa bantu angkat harga Bitcoin. At least kita bisa ngelihat dia berhasil mengambil kembali support resistance di $68.000 ya. Tapi at the same time, saya tadi sudah katakan bahwa kita belum benar-benar aman guys, because technically we still have supply atau area order block di atasnya yang memberikan tekanan jual pada Bitcoin terjadi mengalami penurunan pada sepanjang tanggal 2 April ya, itu ya, which is itu di hari Selasa gitu. Jadi bisa aja ini adalah turun naik untuk retrace, baru kemudian dia lanjut turun lagi. Nah itu satu buah probability yang kita harus antisipasi, dimana worst case skenario-nya adalah saat ini Bitcoin dominance menurut saya menjadi ancaman paling besar ya buat altcoins-nya. Tapi ya seperti yang saya katakan juga, memang ini mungkin merupakan bagian daripada proses yang dibutuhkan untuk kita ngelihat market benar-benar memasuki the real bull run. Jadi another shakeout bikin market panik. Begitu market panik, baru di situ ada kesempatan untuk market bisa rebound dengan sangat impulsif. That's it teman-teman. Ya itu satu buah consideration saja. So for now teman-teman sekalian, kita nggak perlu bingung ya, kita coba untuk tadi kelihatan ya teman-teman ya, saya lagi putar lagu ya yang santai-santai chill guys ya. Jadi for now kita hanya butuh konfirmasi dulu ya, apakah Bitcoin di sini bisa sukses ya, bisa sukses close di atas 68.000 for the rest of the day, which is hanya tinggal 4 jam lagi ya menjelang kita closing candle pada perspektif time frame daily. Dan jika dia bisa berhasil di atas 68.000, ini bagus ya. Satu sisi kita ngelihat dia feeling the fair value gap juga ya, memang ada indikasi dia bisa kena reject dari sana, but at the same time saya mempertimbangkan bahwa bisa membentuk yang namanya morning star pattern pada closing perspektif daily. Dan jika itu terjadi, morning star closing pattern terjadi pada time frame daily, harusnya Bitcoin bisa dibawa retest lagi sampai ke $70.000. So for now, I just want to say teman-teman, don't overtrade, don't over-risking. Buat kalian yang trading, apalagi di leverage atau di futures market, you have to be be careful. Mengingat XRP juga sudah sempat pumping ya, biasanya XRP pumping artinya berikutnya kecenderungan kurang begitu baik ya. Ini bukanlah merupakan sebuah balik lagi ya, bukan kita menebar FAT ya, tapi memang faktanya biasanya setiap kali XRP pumping tuh selalu diiringi dengan adanya koreksi di market. So I don't know guys, just be careful. Okay, so for now itu dia sedikit update yang bisa saya berikan.
Bitcoin masih konsolidasi, tapi yang berubah hari ini adalah Bitcoin dominance akhirnya berhasil breakout. Jadi saya pikir altcoins masih punya kesempatan untuk satu kali harga lebih murah lagi daripada range pergerakan saat ini. So be safe dan jangan all in dulu ya. I'll see you guys around in the next update. God bless to you all and see you soon again. Dan juga teman-teman, saya hampir lupa ya, pengen bilang kalau weekend ini kita akan ada live streaming. Alright, see you guys around. Cheers and bye-bye guys.